semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi komponen peta. Pembuatan peta haruslah sesuai dengan kaidah kartografi. Kaidah kartografi ialah aturan pembuatan peta sehingga informasi yang ditampilkan dalam peta lebih menarik dan dapat menampilkan informasi. Nah, apa saja komponen atau kelengkapan peta yang harus dipenuhi? Adapun komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam suatu peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Judul peta memuat isi peta. Dari judul peta dapat diketahui daerah yang dipetakan, sesuatu yang dipetakan, dan waktu pemetaan. Sebelum membaca isi peta, biasanya pembaca peta membaca judul terlebih dahulu. Judul peta hendaknya mencerminkan informasi sesuai isi peta. Selain itu, judul jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda pada peta. Judul peta biasanya diletakkan di bagian tengah atas peta atau dapat juga diletakkan di bagian lain dari peta, asalkan tidak mengganggu kenampakan dari keseluruhan peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak yang ada di peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Kedetilan informasi yang disajikan di peta bergantung pada skala peta. Apabila ingin menyajikan data secara rinci, seyogyanya menggunakan skala besar. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menyajikan kenampakan muka bumi secara luas, maka menggunakan skala kecil. Penulisan skala pada peta dapat menggunakan skala garis, skala nominal, dan skala verbal. Yang ketiga, legenda. Legenda peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan simbol dan warna menjadikan legenda sebuah informasi penting yang dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi pada peta. Yang keempat, orientasi. Orientasi dalam peta sangatlah penting. Fungsi orientasi adalah untuk menunjukkan arah mata angin utara, selatan, barat, dan timur. Tanda orientasi perlu dicantumkan agar pembaca peta tidak keliru dalam membaca peta. Peletakan orientasi diletakkan di mana saja asal tidak mengganggu kaidah kartografi. Yang kelima, simbol. Gambar pada peta merupakan visualisasi kenampakan fenomena alam dan budaya yang dibuat pada bidang datar dan diskalakan. Penggunaan simbol peta harus bersifat konvensional, yang berarti simbol peta tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca peta. Yang keenam, inset. Peta inset merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambarkan merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan. Yang ketujuh, sumber peta. Sumber peta memberikan gambaran apakah informasi yang diberikan di peta benar atau tidak. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pembaca peta dapat mempercayai informasi tersebut. Apabila dalam peta tidak terdapat sumber peta, maka dapat dipastikan bahwa peta tersebut tidaklah valid atau tidak dapat dipercaya. Yang kedelapan, tahun pembuatan. Tahun pembuatan merupakan keterangan waktu kapan peta itu dibuat. Yang kesembilan, lettering. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Yang kesepuluh, garis astronomis atau koordinat. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur. Pada peta, garis ini sangatlah penting karena objek yang digambarkan pada peta harus sesuai dengan di permukaan bumi, baik dari segi informasi maupun letaknya. Maka garis astronomis memberikan informasi mengenai lokasi. Pada setiap garis terdapat koordinat-koordinat peta yang menunjukkan lokasi di muka bumi. Yang ke-11, garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang terdapat pada peta yang letaknya di tepi.
Fungsi garis tepi adalah untuk membatasi komponen-komponen peta agar tidak rancu dengan komponen lainnya. Yang ke-12, warna peta. Warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai komponen-komponen peta. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!